Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Romi Raihan dari kelas 11-2, nomor absen 22. Kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi dari salah satu tokoh pahlawan di Indonesia, yaitu Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922 dari pasangan Sarjo bin Suharyo dan Murtini. Keluarga Ahmad Yani bekerja di sebuah pabrik gula milik seorang Belanda. Pada tahun 1927, Ahmad Yani pindah bersama keluarganya menuju Batavia karena pekerjaan ayahnya. Di sana dia bersekolah dasar dan menengah. Pada tahun 1940, Ahmad Yani memutuskan untuk menjalani program wajib militer di Tentara Hindia Belanda. Dia mempelajari topografi militer di Kota Malang, Jawa Timur. Sayangnya, pendidikannya harus terganggu ketika pasukan Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942 karena penjajahan berpindah dari tangan Belanda ke Jepang. Oleh karena itu, pada tahun 1943, Ahmad Yani bergabung dengan satuan tentara bernama PETA. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, Ahmad Yani membentuk sebuah batalion untuk menghadapi Inggris di Magelang. Dan Yani pun berhasil menghancurkan Inggris. Yani juga berhasil mempertahankan Magelang ketika Belanda mencoba untuk mengambil alih Magelang. Kepahlawanannya di Magelang membuat Ahmad Yani mendapat julukan Juru Selamat Magelang. Selain itu, karir Ahmad Yani yang menonjol selama periode mempertahankan kemerdekaan ini adalah melakukan serangan gerilya yang dikerahkan pada awal 1949. Serangan ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian Belanda agar mereka lengah. Dan selagi mereka lengah, Letnan Kolonel Soeharto mempersiapkan pasukannya untuk serangan umum 1 Maret yang mengarah langsung pada Yogyakarta. Peperangan terus berlangsung hingga Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Setelah perang mempertahankan Indonesia, Ahmad Yani kembali beraksi pada tahun 1952 guna memberantas pemberontakan TI-TII. TI-TII adalah pemberontakan yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Yani diberi tugas memberantas TI-TII di daerah Jawa Tengah. Ia membentuk satuan pasukan khusus yang bernama Benteng Riders. Perang melawan TI-TII selesai pada tahun 1955. Pada Desember 1955, Ahmad Yani diberangkatkan ke Texas untuk belajar ilmu komando dan staf umum College Fort Leavenworth. Yani baru kembali pada tahun 1956 dan dia dipindahkan ke markas besar Angkatan Darat di Jakarta. Di markas besar ini, Yani menjadi anggota staf umum untuk Abdul Haris Nasution. Selain itu, juga menjabat sebagai asisten logistik Kepala Staf Angkatan Darat. Beberapa tahun kemudian diangkat menjadi wakil Kepala Staf Angkatan Darat untuk urusan organisasi dan kepegawaian. Ahmad Yani sangat gigih mempertahankan keutuhan negara yang baru lahir ini, mulai dari ancaman dari luar maupun dalam. Pada Agustus tahun 1958, dia meluncurkan Operasi 17 Agustus untuk menyelesaikan pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang memberontak di Sumatera Barat. Pasukan Yani berhasil menguasai kembali Bukit Tinggi dan Padang. Setelah misi berhasil, jabatannya diangkat pada tanggal 1 September 1962. Dia diangkat menjadi wakil Kepala Angkatan Darat kedua. Baru pada tanggal 13 November 1963, Yani diangkat menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat menggantikan Jenderal Nasution. Pada tanggal 1 Oktober 1965 terjadi penculikan para jenderal yang dikenal dengan G30S. Ahmad Yani yang juga termasuk daftar jenderal yang akan diculik, terbunuh dan dibuang ke lubang buaya pada hari itu juga. Jenazah Ahmad Yani
baru ditemukan pada tanggal 4 Oktober 1965 bersamaan dengan beberapa jenderal lainnya di lubang tersebut. Di saat itu juga Ahmad Yani mendapat gelar pahlawan revolusi dan pangkatnya dinaikkan menjadi jenderal. Tetap dipuja-puja bangsa di sana.